Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar, 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Kita masuk di poin yang ke-9, yaitu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail atau salat malam, yang dimaksud di sini adalah salat yang dikerjakan setelah Isya dan sebelum fajar. Di mana salat malam ini adalah afdolus shalah, seutama-utama salat ba'dal faridah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, afdolus sholati ba'dal faridatu sholatul lail. Hanya saja para ulama berselisih tentang hukum sholat malam ini. Apakah dia sunnah ataukah dia wajib? Karena ayat-ayat yang datang ini memerintahkan hal tersebut. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam bertahajudlah kalian. Nafilatan, sebagai tambahan kebaikan bagimu. Di surah Al-Muzammil juga Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, tegakkanlah salat malam. Yang benar bahwa salat malam ini wajib bagi Rasulullah dan sunnah bagi umatnya. Karena salat malam merupakan da'bus sholihin, kebiasaan para nabi dan para orang-orang soleh. Sekaligus menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari api neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurufan yara zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Malik, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyamun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang dimana orang yang dari luar bisa melihat ke dalam. Orang yang di dalam bisa melihat orang yang ada di luar. Berarti kacanya, kamarnya ini terbuat dari kaca ya. Karena tembus pandang. Yang di dalam bisa melihat keluar, yang di luar bisa melihat ke dalam. Lantas Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, liman hiya Rasulullah? Untuk siapakah kamar tersebut wahai Rasulullah? Faqala liman atobal kalam. Bagi mereka yang mengucapkan kalam-kalam yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Wa at'amat ta'am, yang kedua orang yang suka memberikan makan. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang salat malam sementara manusia nyenyak tertidur. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salat malam sebab bagi seseorang itu mendapatkan tempat yang istimewa di dalam surga. Diriwayatkan juga dari Bilal bin Rabah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'abus sholihin, karena salat malam itu kebiasaannya orang-orang yang saleh. Qablakum, sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, dan dia adalah ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Wa minhatun anil ismi, dan dia juga menghapus dosa-dosa dan kesalahan kalian. Wa takfiru anidz dzunubi, kemudian
wa mutrodatun liddai anil jasadi. Sekaligus salat malam itu bisa memalingkan, menghilangkan penyakit pada tubuh kalian. Ini keutamaan-keutamaan tentang apa? Tentang salat malam yang dia adalah kebiasaan orang-orang yang saleh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Ni'mar rajulu Abdullah." Nah, yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Umar. Ni'mar rajulu Abdullah. Law kana yusolli bil-lail. Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah. Rasulullah enggak menyebutkan Abdullah siapa nih? Apakah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As? Enggak disebutkan siapa. Laukana, seandainya dia sholat malam, maka dia adalah pemuda yang terbaik. Abdullah bin Umar mendengarkan hadis ini, langsung mengamalkan sampai mati. Sampai mati apa? Gak pernah meninggalkan yang namanya sholat malam. Kenapa? Karena termotivasi sabda Rasulullah ini, ni'mar rajulu Abdullah. Belum lagi kalau kita sholat di sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di sana menebar keutamaan yang banyak. Di antaranya man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta aku akan kabulkan. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang memohon saya akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang meminta ampun maka aku akan ampuni. Kalau sekiranya Jokowi menjanjikan, saya akan datang di Balikpapan jam 3 malam. Siapa yang bergadang atau hadir nungguin saya di bandara, maka saya kasih sepeda. Maka saya kasih baju atau selfie dengan saya. Ini keutamaan yang dijanjikan Pak Jokowi bagi mereka yang mau hadir saja di bandara. Belum lagi kalau ada yang beribadah, maka pasti mereka akan berbondong-bondong. Nggak usah dijanjikan sesuatu, mereka sudah berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka lebih mengimani perkara yang zahir daripada perkara yang gaib. Sementara kita orang mukmin punya keistimewaan, yaitu beriman terhadap hal yang gaib, tapi karena dhaful iman, lemahnya iman, kita menyambut turunnya Allah dengan tidur nyenyak. Dengan apa? Dengan ngorok. Semuanya apa? Berangkat dari dhaful iman. Kata penulis di sini, akhi al-habib, wahai saudaraku yang saya cintai, hasbuka an ta'lama. Cukuplah bagimu engkau mengetahui anna Jibril alaihi salam qala li habibi sallallahu alaihi wasallam, di mana Jibril datang berkata kepada Rasulullah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa izuhu istighna'uhu anin nasi. Jibril berkata kepada Rasulullah, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu ya ketika dia sholat malam. Dan wa izuhu ini bisa bermakna keperkasaan atau bisa bermakna apa diterjemahkan di situ? Kemuliaan. Takala dia istighna'uhu anin nas, takala dia merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Ini dia apa namanya? Merasa terhormat dirinya kalau dia tidak terlalu melihat apa yang ada dimiliki oleh manusia. Bal da'an nabiyyu birrahmati li ahli qiyamil lail. Bahkan Nabi mendoakan rahmat bagi mereka yang mengerjakan salat malam. Faqala rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia bangun di malam hari lalu dia salat.
Kalau ada seorang ulama bertanya kepada seseorang, apakah engkau bangun tadi malam? Iya, saya bangun. Lantas apa yang kau lakukan? Iya, saya bangun, terus kencing, terus tidur lagi. Paham? Memang dia bangun malam. Tapi apa? Hanya buang hajat, kemudian tidur lagi. Fasalla, lalu dia sholat. Wa aiqadha imra'atahu fasallat. Lalu dia membangunkan istrinya, kemudian istrinya ikut sholat. Apakah di sini sholat berjamaah atau sholat sendirian? Maka secara hukum asal, sholat berjamaah, sholat sunnah itu, ya, sholat malam tentunya tidak dibolehkan. Kecuali tarawih di bulan Ramadan. Paham? Adapun Rasulullah sholat dengan Abdullah bin Abbas, sholat dengan Anas, sholat dengan sahabat yang lain, ini mimba bitaklim. Hanya sekedar pendidikan atau pelatihan agar mereka terbiasa sholat malam. Selepas itu, sholatnya sendiri-sendiri. Kecuali di bulan Ramadan. Karena memang sunnahnya sholat tarawih berjamaah. Fa'in abad nadha fi wajhiha alma. Jika dia enggan untuk bangun, istri tadi, maka hendak dia percikan di wajahnya itu air, agar dia terbangun. Farahimallahu imra'atan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang istri. Qamat minal lail, dia bangun malam hari. Fasallat, lalu dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya. Fasalla fa in aba madhat fi wajhihi ma. Percikan air di wajah suaminya kalau dia enggak mau bangun. Wa qala man istayqadha minal laili wa auqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini jami'a kutiba lailati idzin minadz-dzakiraini laha katsiran wadz-dzakirat. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun tengah malam untuk salat, lalu membangunkan juga istrinya, kemudian keduanya salat 2 rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat atau diberikan pahala atau ditulis sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang qiyamul lail atau salat malam. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-10, yaitu al-istiqamatu ala ta'ah. Istiqamah adalah luzumu asy-syai', yaitu melazimkan sesuatu. Ini namanya apa? Istiqomah. Tentunya kita tahu bahwa kita ini diciptakan, dilahirkan, diadakan di muka bumi ini tujuannya adalah beribadah. Tapi sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemput. Karena seseorang itu dilihat dari apa? Dari khawatimi, dari penghujung hayatnya. Kita sekarang mungkin rajin sholat. Masya Allah, kajian sholat jamaah kita hadiri. Kita nggak tahu di penghujung akhir hayat kita apakah seperti ini. Paham? Karena kata Rasulullah, innar rajula, ada seorang itu yang Masya Allah dia mengerjakan amalan ketaatan hatta bainahu wa bainal jannah dhira, hingga antara dia dengan surga tinggal sehasta lagi, saking dekatnya. Akan tetapi takdir mendahulunya, sehingga dia di penghujung hayatnya beramalan-amalan ahli neraka, lantas dia masuk ke dalam neraka jahanam. Maka istiqomah ini sangat-sangat dituntut. Karena ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah istiqomah. Meskipun sedikit amalan tersebut. Yang penting apa? Istiqomah. Lantas apa yang menyebabkan kita bisa istiqomah dalam amalan, dalam ketaatan? Di antaranya adalah ad-du'a. Memperbanyak doa kepada Allah. Dengan doa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah doa permohonan istiqomah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ini setiap hari kita panjatkan kepada Allah. Agar apa? Agar kita istiqomah. Tiada henti-hentinya meminta bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas. Amalan itu jika dibangun di atas keikhlasan, inilah yang akan membuat seseorang istiqomah. Coba bayangkan Pak, yang nyebarin sembako, yang menyebarin baju kaos, amplop ketika mau pencoblosan itu, serangan fajar gitu ya. Ketika mereka tidak terpilih, ada yang mengatakan saya nggak ikhlas ngasih uang di kampung tersebut, nggak ada satupun yang milih saya. Saya kalau bisa minta kembali lagi, saya minta. Bahkan ada di Sulawesi itu, karena dia nggak terpilih jadi kepala desa, tanah wakaf bapaknya untuk kuburan itu diminta kembali. Sampai dia suruh penduduk desa tersebut angkutin jenazah-jenazah yang ada di tanah bapaknya tersebut. Ini menunjukkan apa? Dia tidak ikhlas menebar sembako, menebar uang dan yang lainnya. Kenapa? Karena ada udang di balik bakwan. Ada sesuatu yang dia harapkan. Kalau dia ikhlas, maka dia akan berkata, Bapak pilih saya atau enggak, pokoknya saya kasih ini. Bukan ini tujuan utama. Saya hanya mencari wajah Allah. Faman kana minkum, barang siapa yang mencari wajah Allah, itulah yang akan membuat dia istiqomah dalam hal ibadah yang dia lakukan. Kemudian sebab yang ketiga adalah thalabul ilmi. Menuntut ilmu ini sangat-sangat mendukung kita untuk istiqomah. Karena dengan kita belajar, kita akan tahu mana yang boleh kita kerjakan, yang mana yang nggak boleh kita tinggalkan. Dan ilmu itu adalah sultan. Sultan itu Pak, kerjanya apa? Kerjanya memaksa orang kan? Kalau orang itu digelari sultan karena banyak uangnya, pasti akan memerintahkan orang-orang yang cinta dengan uang untuk melakukan sesuatu. Pergi kamu sana, ini uang nih. Dia pergi. Tapi ilmu memaksa orang itu yang tadinya buruk menjadi baik. Paham? Yang tadinya malas-malasan bertambah apa? Semangat. Karena ilmu itu adalah sultan yang bisa memaksa seseorang untuk menjadi lebih baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, kebaikan di sini baik itu ibadah atau muamalah, hendaknya dia paham agama. Berarti kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari ibadah yang kita lakukan, senantiasalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu Anda akan paham agama. Karena paham agama merupakan sebab datangnya kebaikan yang Anda cari. Kemudian yang keempat adalah al-bu'du an ta'mil haram. Menjauhi perkara yang haram, Pak. Ini menyebabkan kita bisa istiqomah. Kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka ini nanti yang membuat kita malas. Membuat kita malal dalam beribadah. Karena ada sesuatu yang haram. Ini pengganjal, penghalang kita untuk melakukan ketaatan.
Kemudian yang terakhir adalah suhbatus sholihin. Cari teman yang soleh, yang baik. Yang mengingatkan kita di saat kita futur, lemah, di saat kita lalai, di saat kita malas. Ini yang memompa, memberikan motivasi kepada kita, teman yang baik ini. Kata Rasulullah, masalu jalisi soleh, perumpamaan teman duduk yang baik seperti apa? Penjual minyak wangi. Kalau kita dekat penjual minyak wangi itu Pak, kita akan mendapatkan percikan apa? Wangi. Atau kita beli minyak wangi darinya. Tapi teman yang buruk seperti pandai besi, yang bisa membuat kita mendapatkan bau besi, atau kita kena percikan api darinya. Nah, di sini penulis mendatangkan 2 ayat yang menyebutkan tentang faedah istiqomah. Kalau yang kita sebutkan tadi itu Pak, sebab yang menyebabkan kita bisa istiqomah. Qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini keutamaan yang pertama bagi mereka yang istiqomah. Mereka tidak akan merasakan takut dan tidak pernah pula merasakan kesedihan. Ternyata 2 hal ini adalah sebab kebahagiaan seseorang. Paham Pak? Bapak-bapak datang kerja di mall ini tujuannya agar tidak bersedih kan? Saya itu sedih, anak saya mau makan, mau beli susu nggak ada. Akhirnya saya apa? Kerja. Saya itu sedih kalau lihat istri saya mau beli pakaian nggak ada. Akhirnya bapak apa? Kerja. Ternyata sudah dapat uang, istrinya sudah dapat pakaian, anaknya sudah dapat makan, tetap juga apa? Ketakutan. Saya itu takut kalau lambat kerja dipecat sama bos, lambat absen, akhirnya saya dicatat, kemudian dipecat. Jadi ketakutan dan rasa sedih akan senantiasa menghantui seseorang apapun profesi dia, apakah dia pekerja, pengangguran, kaya, miskin. Tapi orang yang istiqomah dalam ketaatan tidak pernah akan merasakan yang namanya takut lagi bersedih. Dia tahu bahwa Allah senantiasa ada bersamanya. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, wa absyiru bil jannati. Kabarkanlah kabar gembira berupa surga bagi mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini juga keutamaan yang ketiga bagi mereka yang istiqomah. Allah menjadi wali mereka. Allah yang menjadi penolong mereka. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma taddaun. Nuzulan min ghafurir rahim. Kemudian ayat yang kedua, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan di sini ditegaskan bahwa orang yang istiqomah itu mereka akan kekal di dalam surga. Menunjukkan mereka apa? Tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ini 2 langkah yang kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah salat malam, yang kedua adalah al-istiqomatu ala ta'ah, istiqomah di atas ketaatan. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.